Cerita horor terperangkap dalam kosan berhantu. Aku tidak pernah percaya akan adanya hantu atau hal-hal gaib sebelumnya. Namun semua itu berubah sejak aku menempati kosan tua di ujung jalan ini 3 bulan yang lalu. Saat itu, aku sangat membutuhkan tempat tinggal murah karena baru saja dipecat dari pekerjaanku. Kebetulan aku menemukan iklan kosan yang hanya berjarak 10 menit berjalan kaki dari tempat kerjaku yang lama. Harganya sangat murah untuk ukuran kota besar ini, hanya 500.000 termasuk listrik dan air. Tanpa pikir panjang, aku segera menghubungi nomor yang tertera di iklan itu. Pemilik kosan itu seorang pria paruh baya bernama Pak Budi. Dia mempersilakanku untuk datang dan melihat-lihat kosannya. Kosan itu berada di lantai 2 sebuah rumah tua bergaya kolonial Belanda. Kamarnya cukup lapang dan terawat, meskipun perabotannya terlihat agak ketinggalan zaman. "Kenapa kosannya sepi sekali, Pak? Apa hanya aku penghuninya?" tanyaku waktu itu. Pak Budi hanya tersenyum simpul. Kebanyakan anak muda zaman sekarang lebih suka tinggal di apartemen atau kosan modern. Makanya kosan tua seperti ini sepi peminatnya. "Berarti aku bisa menempati kamar yang mana saja ya, Pak?" "Silakan. Semua kamar kosong kok." Akhirnya aku memilih kamar paling ujung yang menghadap ke halaman belakang. Lokasinya agak terpencil, tapi aku menyukainya karena lebih privat. Di hari-hari pertama, semuanya tampak normal-normal saja. Aku mulai akrab dengan Pak Budi yang tinggal di lantai bawah. Dia kebanyakan menghabiskan waktu di teras depan sambil membaca koran atau menikmati kopi. 3 minggu berlalu tanpa insiden apapun. Kosan itu memang sepi, hanya ada aku dan Pak Budi. Kadang tamu Pak Budi datang berkunjung, tapi tidak pernah menginap. Paling lama mereka hanya mengobrol sebentar di teras, lalu segera pamit pulang. Lalu pada suatu malam aku mendengar suara perempuan tertawa cekikikan dari kamar sebelah. Aneh, bukankah aku satu-satunya penghuni kos ini? Apa Pak Budi menerima penghuni baru tanpa sepengetahuanku? Tapi rasanya mustahil, karena selama 3 minggu ini aku tidak melihat siapapun yang pindah ke kosan ini. Penasaran, keesokan harinya aku bertanya pada Pak Budi, "Pak, apa Bapak kemarin menerima penghuni baru?" Pak Budi mengerutkan keningnya. "Penghuni baru? Tidak, memangnya kenapa?" "Tidak. Semalam saya mendengar suara perempuan tertawa dari kamar sebelah, padahal kan saya satu-satunya penghuni di sini." Wajah Pak Budi memucat seketika. "Jangan bercanda. Nak, kosan ini cuma kita berdua saja yang menempati." Aku jadi merinding mendengar reaksinya. Apa maksudnya? Jadi suara tawa itu bukan manusia, tapi hantu? Malam itu suasana kosan terasa lebih mencekam dari biasanya. Aku sama sekali tidak bisa tidur. Suara tawa perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti berada tepat di dalam kamarku. Saking takutnya aku menyelimuti seluruh tubuh, termasuk kepala, dan beringsut ke pojok kamar sambil komat-kamit berdoa. Keesokan paginya, aku tidak sanggup lagi tinggal di sini. Aku membereskan barang-barangku dan berniat angkat kaki hari itu juga. Tapi saat hendak menuruni tangga, aku dikejutkan oleh sesosok makhluk mengerikan di ujung tangga. Sosok itu berwajah pucat pasi dengan mata melotot dan mulut menganga lebar hingga ke telinga. Seluruh gaun putihnya dilumuri darah segar. Dia menyeringai ke arahku dan tertawa mengerikan. Aku begitu syok dan ketakutan. Tanpa sadar aku terjungkal ke belakang dan jatuh berguling di tangga itu. Begitu membuka mata, yang kulihat adalah wajah cemas Pak Budi. Ternyata aku pingsan cukup lama setelah terjatuh dari tangga itu. Untungnya, aku hanya mengalami luka lecet dan memar di sekujur tubuh. Tidak ada luka serius. Namun trauma akan penampakan hantu mengerikan. Itu masih membekas sangat kuat dalam ingatanku. Aku langsung minta diantar ke rumah saudaraku di kota sebelah dan tidak akan pernah sudi lagi menginjakkan kaki ke kosan terkutuk itu. Beberapa waktu kemudian, aku baru mengetahui kenyataan tentang kosan Pak Budi dari tetangga-tetangganya. Rupanya rumah tua itu dulunya adalah rumah penampungan gadis-gadis miskin yang dipaksa bekerja sebagai PSK. Banyak korban pemerkosaan dan pembunuhan sadis yang terjadi di rumah itu pada masa lalu. Saking angkernya rumah itu sempat ditinggalkan
puluhan tahun sebelum akhirnya Pak Budi memutuskan untuk menjadikannya kos-kosan karena harga rumah itu sangat murah. Pantas saja penampakan hantu mengerikan yang kulihat waktu itu berwujud sosok perempuan berlumuran darah. Ternyata benar rumor bahwa rumah angker bekas lokalisasi itu dihuni oleh arwah-arwah perempuan yang mati secara tragis di masa lalu. Sungguh aku sangat menyesal pernah tinggal di kosan terkutuk itu. Mimpi buruk dan trauma masih kerap menghantuiku hingga saat ini.